Perkenalkan, nama saya Caroline Purba, NIM 2007951 dari kelas 5A PGSD Penjas UPI Kampus Sumedang. Di sini, saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan jasmani dan literasi, di mana yang menjadi topiknya yaitu proses atau physical education, output atau physical literasi, dan outcome sport for life. Kita memasuki topik yang pertama yaitu physical education atau pendidikan jasmani. Physical education Menurut atau Save pendidikan America, jasmani pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui jasmani bertujuan untuk mengembangkan kompetensi fisik siswa dan pengetahuan tentang gerakan dan keselamatan, dan kemampuan mereka untuk menggunakan dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan gaya hidup aktif dan sehat. Ini juga mengembangkan kepercayaan diri siswa dan keterampilan genetik, terutama kolaborasi, komunikasi, kreativitas, pemikiran kritis, dan apresiasi estetika. merupakan pendidikan melalui dan dari kegiatan jasmani. Tujuan dari pendidikan nasional sendiri adalah kecakapan hidup, di mana yang dimaksud kecakapan hidup ini adalah kemampuan secara pribadi, kemampuan sosial, kemampuan pendidikan atau intelektual, dan kemampuan keguruan, di mana kemampuan ini akan menghasilkan garis besar program pengajaran. Nah, ketika sudah ada garis besar program pengajaran, maka dihasilkanlah silabus atau RPP. Sedangkan melalui dari pendidikan ini adalah kegiatan jasmani, di mana kegiatan jasmani ini merupakan aktivitas permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, aktivitas uji diri, aktivitas ritmik, aktivitas air, aktivitas luar sekolah atau alam bebas, dan pendidikan kesehatan, di mana semua aktivitas dan pendidikan ini akan menghasilkan proses belajar mengajar. Oke, sekarang kita lanjut yaitu literasi fisik atau physical literasi. Menurut The International Physical Literacy Association Mei pada tahun 2014, literasi fisik adalah motivasi, kepercayaan diri, kompetensi fisik, pengetahuan, dan pemahaman untuk menghargai dan bertanggung jawab atas keterlibatan dalam aktivitas fisik seumur hidup. Untuk literasi fisik ini dapat kita golongkan menjadi 3, yaitu motivasi dan keyakinan, kompetensi fisik, dan kepercayaan diri. Yang pertama yaitu motivasi dan keyakinan. Untuk motivasi dan keyakinan ini merupakan perilaku yang antusias dan percaya diri. Dapat kita golongkan menjadi afektif. Untuk yang kedua yaitu kompetensi fisik, di mana kompetensi fisik di sini dimaksud yaitu kemampuan mengembangkan keterampilan dan memungkinkan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas. Nah, untuk kompetensi fisik ini dapat kita golongkan ke dalam psikomotor. Untuk yang ketiga yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang dimaksud di sini adalah pengetahuan dan pemahaman kita. Nah, untuk kepercayaan diri ini dapat kita golongkan menjadi kognitif. Nah, dari ketiga ini akan menghasilkan aktif untuk hidup, di mana yang dimaksud dengan aktif untuk hidup itu adalah keterlibatan aktivitas fisik seumur hidup untuk aktif secara teratur sebagai gaya hidup. Nah, di mana di sini maksudnya itu aktivitas fisik kita yang secara teratur itu merupakan gaya hidup kita gitu. Oke, dan yang terakhir adalah sport for life yang dalam bahasa Indonesianya yaitu olahraga seumur hidup, di mana kita di sini aktif untuk hidup, di mana kita terlibat secara aktif, secara teratur berolahraga, dan itu merupakan dari gaya hidup kita, di mana kita perlu ingat, generasi sehat merupakan generasi yang produktif, inovatif, kompetitif, dan kita harus tetap menjaga pikiran kita agar selalu berpikir positif, kita menjaga kesehatan kita, dan atur pola hidup sehat sehari-hari. Di mana ketika kita mulai lebih aktif,
maka kita akan menciptakan generasi yang lebih sehat untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Demikian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya Caroline Purba mengucapkan terima kasih. Dadah! Jangan lupa olahraga.